Contoh berikutnya, pada titik-titik sudut B dan D, sebuah bujur sangkar ABCD. Bujur sangkar sama dengan persegi ya. Masing-masing diletakkan partikel bermuatan positif 2,5 mikrokulum. Agar kuat medan listrik di A0, maka di titik C harus diletakkan sebuah partikel bermuatan sebesar berapa? Jadi di sini ada sebuah persegi ya. Pada persegi di ABCD, ini ABCD, diletakkan partikel masing-masing 2,5 mikrokulum ya, di B dan di D. Di B diletakkan muatan positif 2,5, di B juga. Agar kuat medan listrik di A0, di sini medan listriknya mau 0. Jadi energi medan listrik di A adalah 0, maka di C diletakkan sebuah partikel. Berapa besarnya dan jenisnya apa? Nah, pertama, ya, tentukan dulu medan listrik oleh muatan B ya. Karena B positif, maka akan menghasilkan medan listrik di A yang arahnya ke kiri. Medan listrik akan menjauhi muatan positif. Ini medan listrik di A oleh B ya. Kemudian medan listrik di A yang dihasilkan oleh D arahnya kemana? Karena D positif berarti medan listriknya akan menjauhi D juga, berarti arahnya ke bawah. Ini medan listrik di D oleh A. Maka medan listrik di salah, terbalik ini. Medan listrik di A oleh D. Lalu supaya medan listrik di A bisa 0, maka medan listrik yang dihasilkan oleh C arahnya harus kemana? Jika sebuah titik mendapat vektor ke kiri dan mendapat vektor ke bawah, maka benda ini, titik ini akan cenderung bergerak ke kiri bawah ya, ke kiri bawah. Ya kan? Ini resultan kan dia ke kiri bawah. Jadi supaya E-nya 0, berarti supaya E 0, berarti supaya dia seimbang, berarti harus ada satu vektor lagi yang mengimbangi resultan dari kedua vektor ini. Jadi jika A ditarik ke kiri dan ditarik ke bawah, maka dia akan bergerak ke kiri bawah. Supaya dia tidak bergerak, supaya dia diam, maka harus ada satu gaya arahnya kemana? Ke kanan atas. Harus kemari dia. Ya, ini vektor, ini vektor harus bisa melawan resultan dari kedua vektor ini. Jadi ini arahnya sudah ke kiri dan ke bawah, berarti menghasilkan vektor resultan ke bawah sini. Supaya di sini 0, supaya tidak bergerak, supaya dia seimbang, maka dia harus mendapat vektor arahnya ke atas melawan resultannya ini. Dengan besarnya sama besar. Oke. Supaya dia mendapat medan listrik yang arahnya ke kanan atas, maka C harus bermuatan apa? Supaya menghasilkan medan listrik yang arahnya menuju C, maka C harus bermuatan negatif. Ingat, medan listrik selalu menjauhi positif dan menuju ke muatan negatif. Jadi karena A sudah ditolak oleh B ke kiri, ditolak oleh D ke bawah, maka A cenderung akan bergerak ke kiri bawah. Supaya dia seimbang, supaya resultan E-nya 0, berarti dia harus mendapat vektor arahnya ke arah atas, mengimbangi resultannya ini. Supaya dia mendapat vektor ke atas, supaya dia mendapat medan listrik yang ke atas, medan listrik di A oleh C, maka C harus bermuatan negatif karena medan listrik menuju ke muatan negatif. Di D bermuatan negatif. Berapa besarnya? Nah, cari besarnya dari sini. Ya, supaya E di A0 berarti besar EAC, besar di E di A oleh C harus sama dengan besar vektor ini. Vektor ini adalah resultan dari kedua vektor ini. Resultan dari dua vektor adalah akar ya. Akar E AB kuadrat tambah E A D kuadrat ya. Ini resultan vektor
membentuk sudut ada tambah lagi 2 EAB tambah EAD kali cos alfa. Ya. Alfa adalah sudut antara kedua vektor ini. Karena kedua vektor tegak lurus, maka alfanya 90 ya. Cos 90 kan 0, berarti ini belakangnya boleh abaikan aja. Ya, atau menggunakan rumus Pitagoras saja. Jadi kalau ini dua vektor tegak lurus, resultannya pasti rumus Pitagoras ya. Jadi ini bisa dibuka AB sama dengan K kali Q, medan listrik di A oleh B, berarti Q-nya QB ya, per medan listrik di A oleh B, berarti jaraknya jarak antara A dengan B ya, jarak A dan B, tambah medan listrik di A oleh D, berarti K kali QD per jaraknya antara A dengan D kuadrat. Ini medan listrik di A oleh C, berarti K kali QC per jarak antara A dengan C kuadrat. Oke. Untuk menghilangkan akar bisa kuadrat kiri kanan. Ya, kuadrat kiri kanan ini jadi K kuadrat QC kuadrat per RAC pangkat 4. Ya. Ini jadi K kali QB kuadrat per RAB kuadrat tambah ini ada kuadratnya juga ya, ini ada kuadrat ini dikurung, ini kuadrat ya. Nah, ini kan jadi K kuadrat kali QB kuadrat per RAB pangkat 4 tambah ini sama ya, KQD kuadrat per RAD pangkat 4. Nah, QB sama QD kan besarnya sama ya tadi. B dan D besarnya sama-sama 2,5, berarti QB sama QD sama. RAB jarak A ke B, RAD jarak A ke D ini juga besarnya sama karena adalah persegi. Persegi pada banyak sisinya sama. Berarti ini sama, ini dua-dua. Jadi ini dua sama, ini bisa tinggal dikali 2 saja. Ya. Oke, kemudian ini K-nya boleh coret. Oke. Ini untuk mempermudah perhitungan bisa diakar kembali. Ya. Ini jadi QC per RAC kuadrat. Ini QB per RAB kuadrat kali akar 2. Ya. Jadi QC sama dengan QB tadi 2,5 ya. RAC adalah jarak A dengan C ya. Ini panjang rusuknya berapa, panjang rusuk sisinya tidak diketahui ya. Jadi misal aja ini sisinya A, ini sisinya A, berarti RAC berapa? RAC berarti Pitagoras ini ya. Ini adalah diagonal sisi ya, langsung aja A akar 2 ya. Ini RAC-nya A akar 2 dikali ke atas, A akar 2 di kuadrat per RAB berarti jarak A dengan B, A. Ini A kuadrat kali akar 2. Ini A kuadrat coret. Ya. Didapat ini akar 2 kuadrat 2, 5. 5 akar 2 mikrokulom. Tandanya minus. Jadi QC adalah minus 5 akar 2 mikrokulom.